Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk varian pesanan kali ini satu panel komplit 2500 watt 24 volt pakai inverter trafo. Maksud komplit di sini, di dalamnya sudah ada inverter, sudah ada SCC, sudah ada ATS-nya. Belum termasuk baterai dan solar panel. Jadi yang beli panel ini nanti tinggal beli solar panel sama baterai dan kelengkapan kabel-kabel untuk PV. Untuk desain dari panel ini sudah ngikutin varian yang paling terbaru, yang paling otomatis ya. Nanti bisa cek link di atas ini. Banyak fitur di dalamnya. Sistem kerja mode kapasitas baterai dengan 2 cut off, ada batas tegangan tengah dan batas tegangan terendah. Kemudian ada COS, ada auto switch AC, kemudian ada alarm. Jadi ini yang paling terbaru. Kita selalu melakukan inovasi desain panel, sistem kerja dengan harapan konsumen lebih puas. Dan banyak juga dapat masukan dari calon pembeli, harus seperti ini Pak, harus begini Pak. Nah itu kita buat masukan untuk membuat panel dengan desain atau sistem kerja yang lebih lebih otomatis, karena otomatis itu bisa didefinisikan macam-macam. Kalau pembeli jeli itu dia paham, oh, otomatis itu bagaimana sih maksudnya dari otomatis itu. Untuk varian terendah yang kita jual itu jenisnya orang biasa nyebut dual mode. Jadi di panel itu pilihannya cuma ada 2, priority PLN dan priority PLTS. Kalau misal kita arahin selektor di priority ke PLTS, maka PLTS itu yang utama. Kemudian saat baterainya habis sesuai dengan setting, dia akan switch ke PLN secara otomatis. Nah itu juga disebut otomatis dengan 1 cut off atau 1 batas tegangan terendah. Itu varian yang terendah dari panel kita yang banyak dijual di pasaran dengan istilah dual mode. Untuk tampilan luar panel hampir sama dengan tampilan panel sebelumnya. Cuman di sini kalau biasanya kalau yang varian komplit ini mode backup dan standby. Kalau ini untuk on off-nya inverter. Kemudian yang lainnya sama. Ini mode kapasitas baterai ini bisa difungsikan persen seperti ini, bisa difungsikan volt. Tekan sekali dia akan menunjuk ke voltmeter. Tekan sekali off, kemudian tekan sekali kembali ke penunjukan persen. Untuk daleman komponen juga agak lebih banyak kalau dibandingkan dengan varian yang terendah yang dual mode. Kalau dual mode hanya 1 relay AC dan 1 relay DC. Ya karena sistem kerjanya tidak terlalu otomatis, walaupun banyak orang yang menyebutnya sudah otomatis. Di sini kita pakai relay DC 2, kemudian timer H3CR, kemudian ada relay AC 3. Relay AC daya kita pakai yang 20 ampere. Kemudian di bawahnya ada COS, ada MCB. Terus batas tegangan tengah itu diatur sama LVD. Kemudian untuk batas tegangan terendah diatur sama load dari SCC. Kemudian ada fitur juga alarm untuk mengingatkan kalau PLN padam. Di sini saya akan coba memperagakan dengan 1 lampu beban kecil itu ya di atas. Ini posisi panel saya matikan dulu. Saya nyalakan PLN pertama. Kemudian saya nyalakan jalur DC masuk. Yang pertama untuk perpindahan PLN ke PLTS atau sebaliknya. Untuk yang kedua, fitur alarm
dengan alarm ini paling tidak mengingatkan pengguna untuk berhemat listrik kalau saat PLN padam. Kalau pada panel sebelumnya tanpa ada buzzer, jadi ditandai dengan lampu atas PLN standby itu mati. Kalau misal PLN mati, ini saya demokan jika PLN padam. Di sini ada alarm bunyi buzzer, kemudian ditandai lampu atas itu mati ya. Kemudian saat PLN padam, alarm mati. Alarm bisa dinonaktifkan, di dalamnya ada selektornya on off kalau misal terganggu karena berisik. Kemudian untuk fitur auto switch jalur AC inverter, biasanya fitur ini itu hanya saya sematkan di varian 4500 VA dan 5500 VA. Cuman ini karena ada permintaan ya enggak apa-apa, ini saya kasih. Jadi fitur itu memungkinkan minim delay. Kalau biasanya inverter saat misal overload ya, dia akan mati sebentar dan lampu rumah juga ikut mati. Kalau misal di kondisi yang jalan di PLTS dan semua seperti itu. Tapi kalau yang ini ada tambahan satu buah relay AC yang dijalankan sama out inverter, dan relay AC itu nanti yang akan men-trigger untuk membalikkan ke PLN. Jadi kalau saat inverternya saat mati overload atau dan lain-lain, dia lampu rumah tidak akan sempat mati 3-5 detik. Kalau biasanya inverter mati untuk booting lagi kan butuh waktu 5 detikan. Saya matikan inverternya, saya anggap overload ya. Itu kan on off inverter. Jadi dia langsung di backup sama PLN kalau misal inverternya lagi overload. Kemudian biasanya 5 detik ya, tergantung suhu heatsinknya, bisa sampai 10 detik juga inverter mati. Kemudian saat nyala lagi akan di delay sama TDR, di dalam ada TDR-nya. Itu biasanya kalau panel berangkat saya setting di 1 menit. Ini saya cepatkan ya. Inverternya saya coba nyalakan lagi ini. Saat booting kemudian di delay sama TDR, kemudian pindah ke PLTS lagi atau inverter lagi. Kemudian yang terakhir adalah COS. Apa itu COS? COS itu adalah change over switch. Jadi alat ini berfungsi untuk membypass jalur PLN ke beban. Kalau misal panel ini ada masalah, katakanlah inverter rusak, relay control rusak dan lain-lain. Jadi dulu saya pernah dikomplain sama pembeli, waktu itu panelnya trouble sehingga listrik rumah itu mati. Kebetulan di rumah itu hanya ada istri dan anaknya. Beliaunya lagi ke kantor, ditelepon sama istrinya, ya ini gini. Jadi di rumah itu PLN padam tapi lampunya tidak bisa nyala ya, karena ada salah satu relay kontrol yang rusak. Nah, waktu itu belum ada COS sehingga beliau di kantor terpaksa harus pulang untuk membypass jalur PLN ke beban, membypass manual. Jadi membypass manual itu artinya jalur in PLN ini ya dilepas, kemudian disambung ke jalur out. Kabelnya dari PLN sama beban ini dilepas kemudian disambung supaya listrik rumah bisa nyala. Jadi harus pulang ke rumah. Lah, dengan ada komplain seperti itu dulu, maka buat masukan untuk saya untuk menambahin panel itu ada COS-nya di dalam. Ini saya peragakan ya kondisi panel dalam keadaan normal, bisa jalan auto dan PLN. Lampu masih tetap nyala, tapi di suatu kondisi misal ada yang trouble, entah itu di relay atau yang lain, sehingga lampu di rumah mati walaupun PLN hidup ya. Ini saya cabutin semua relay. Dan tidak usah banyak-banyak yang saya cabut. Di sini PLN tidak padam ya, ditandai dengan lampu itu. Kemudian baterai juga masuk
ditandai dengan LVD itu masih nyala, tetapi lampu rumah mati. Nah, inilah fungsinya COS. Jadi saat di rumah tidak ada orang laki-laki, misal istri sama anak, nanti suruh tinggal bypass ke beban. Di sini sudah ada tanda. Ini ada 3 posisi ya, ke bawah, tengah, dan ke atas. Oh, ke kanan. Ini karena hadapnya miring. Jadi nanti tinggal diarahin ke posisi bypass. Bypass ini ya. Ini tengah off, ini bawah auto. Lampu sudah nyala di rumah tanpa harus menunggu suami pulang untuk membypass secara manual. Tampilan KWH mati, PLN standby hidup, lampu rumah tetap nyala. Lah, itulah fungsinya dari COS, change over switch.